Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrinaldi, guru kelas pada MIN Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 MIN Kota Bukit Tinggi pada mata pelajaran IPAS bab 8 dengan topik Bumi Berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pelajaran kita pagi ini, Ketua kelas tolong pimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca tadi bisa memperlancar apa yang kita harapkan. Apakah betul-betul sudah siap untuk belajar? Kan hanya badannya yang di sini ya, pikiran juga sudah ada di dalam kelas. Absen dulu. Aila Mahira, Airin, Aikal Darmawan, Azik. Azik kemana? Sakit kayaknya. Sakit. Kia Rahma, Afira Aulia Hamdi. Alhamdulillah yang hadir siap untuk belajar ya. Kita doakan teman kita yang tidak hadir, mungkin karena sakit atau sebagainya. Kita doakan mungkin besok bisa belajar kembali. Kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, yaitu bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Jadi temanya, topiknya pada hari ini yaitu bumi berubah. Kita sudah belajar tentang alam. Alam itu terdiri dari dua macam. Masih ada yang ingat? Ada saya. Coba Kairin. Bagus. Alam buatan dan alam alami. Yang alami itu apa tuh? Terbentuk secara alami, berarti itu ciptaan Tuhan. Kalau yang buatan, siapa yang tahu? Erin? Dibangun oleh manusia atau dibentuk oleh manusia. Jadi pada pelajaran sebelumnya, alam itu ada yang buatan, ada yang terbentuk secara alami. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alam itu tetap atau berubah? Berubah. Kenapa bisa berubah dia? Kena bencana alam, mungkin karena bencana alam. Apa lagi? Pergeseran lempeng bumi, boleh. Apa lagi? Ada yang tahu lagi yang lain? Kenapa lagi? Kenapa alam itu bisa berubah? Aila? Kebakaran hutan itu bisa jadi masih bencana alam. Apa lagi? Penggundulan hutan itu sebagian besarnya sudah betul ya, tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita pelajari. Pada pelajaran hari ini, yang akan kita pelajari yaitu perubahan kenampakan alam. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, tujuannya kita belajar ini, yang pertama yaitu kamu bisa mengidentifikasi perubahan kondisi bumi karena faktor alam. Jadi faktor alam itu bisa menyebabkan perubahan bumi. Nanti setelah belajar ini, kamu harus tahu ini. Oke, yang kedua, memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Apa penyebabnya? Kenapa bisa berubah? Yang ketiga, mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Peristiwa alam dan bencana alam itu beda ya. Keempat, yaitu dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Dampakan alam dapat mengalami perubahan. Perubahannya itu terjadi karena dua. Yang pertama karena faktor alami, dan yang kedua karena aktivitas manusia. Yang alami itu tadi, peristiwa alam atau bencana alam. Itu hal yang alami. Tapi kalau aktivitas manusia, ada juga yang bisa mempengaruhi perubahan lingkungan dan perubahan alam. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Contohnya, aktivitas manusia yang bisa merubah alam atau merubah lingkungan. Pak Sultan? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Bagus. Itu salah satu contoh kegiatan manusia atau aktivitas manusia yang dapat merubah alam atau merubah lingkungan. Apalagi Kairin? Pembangunan, bagus. Pembangunan perumahan atau membangun gedung pasti akan
merubah bentuk alam, merubah kondisi alam kita ini, atau merubah kondisi lingkungan. Perubahan itu disebabkan oleh bencana alam atau faktor alam. Yang pertama, angin puting. Sebelum terjadinya puting beliung itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, udara terasa panas. Yang kedua, adanya awan cumulonimbus mengakibatkan angin puting beliung. Yang ketiga, angin berhembus dengan kencang. Itu ciri-ciri akan terjadinya angin puting beliung. Kemudian, bencana alam yang lain yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan atau perubahan alam. Yang kedua yaitu banjir. Kerugian akibat banjir ini. Yang pertama, rumah dan bangunan tergenang air. Ini sudah pasti ya. Kalau namanya banjir, pasti menyebabkan rumah dan bangunan tergenang air. Yang kedua, menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan umum. Ada yang tahu pelayanan umum itu apa? Nah, Pak Khairin? Ya, contohnya boleh. Rumah sakit itu tempat umum. Jadi, kalau misalnya seorang sakit, saat terjadinya banjir akan sulit untuk pergi ke rumah sakit. Apalagi Sultan? Pergi sekolah Pak ya? Nah, sekolah kita sebagai siswa. Kalau misalnya terjadi banjir, pasti akan sulit untuk mengakses pelayanan umum seperti sekolah. Apalagi Aila? Bekerja. Setiap orang pasti akan pergi bekerja. Nah, dengan adanya bencana alam seperti banjir, itu akan menyulitkan orang untuk beraktivitas. Ketiga, banjir itu juga merusak lahan pertanian. Selanjutnya, gunung meletus. Gunung meletus itu adalah endapan magma dalam perut bumi didorong oleh gas bertekanan tinggi hingga menyebabkan gunung meletus. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang bumi. Bumi itu terdiri dari berbagai lapisan. Ada lapisan-lapisannya kan? Dan di dalamnya itu ada apa? Nih, salah satunya ada magma. Magma itu di dalam perut bumi, karena ada gas yang bertekanan tinggi, dia akan panas. Nah, itu yang bisa menyebabkan gunung meletus. Nah, letusannya itu akan mengeluarkan awan debu, abu, dan lava. Contohnya yang kemarin sudah pernah terjadi, lahar dingin yang sampai ke daerah pemukiman penduduk. Itu merupakan juga bencana alam yang dapat merubah alam itu sendiri. Yang keempat, ada gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Guncangan. Gempa bumi itu ada dua ya. Gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik itu yang disebabkan oleh aktivitas gunung Merapi. Sedangkan gempa tektonik itu disebabkan pergeseran dua lempeng bumi. Oke, sampai sini paham? Perubahan alam itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Ini salah satunya kegiatan manusia. Sampah mempengaruhi perubahan lingkungan. Dan kita sehari-hari itu akan menghasilkan banyak sampah. Iya, menghasilkan banyak sampah. Apa contohnya yang menghasilkan banyak sampah? Yang menghasilkan sampah, kegiatan kita sehari-hari yang menghasilkan sampah. Aila? Makanan. Kita pasti membutuhkan, namanya kita makhluk hidup, pasti membutuhkan makanan. Makanan itu menghasilkan sampah? Iya, misalnya kamu tadi jajan. Oh, ada bungkusnya. Bungkusnya itu sampah enggak? Sampah. Itu salah satu contoh yang kecil saja. Jadi setiap kegiatan kita akan menghasilkan banyak sampah. Dan sampah-sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik akan merubah lingkungan kita, akan merusak alam kita. Kemudian aktivitas manusia lainnya yang akan merubah alam. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu pasti akan merubah lingkungan, akan merusak alam. Yang ini, kebakaran hutan ini akan menyebabkan hilangnya habitat dan ekosistem di hutan. Ini yang dibilang Airin tadi. Akan misalnya perubahan dari habitat yang ada di alam itu jumlahnya akan berkurang. Atau penebangan hutan secara liar. Jadi akan merubah bentuk alam. Akan merubah kondisi lingkungan kita. Kemudian
Ada lagi misalnya penambangan. Penambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dari yang Ustaz terangkan tadi, bisa dipahami apa maksudnya alam itu bisa berubah? Nah, kita akan lihat video pembelajaran. Buktinya bahwa kegiatan alam itu atau kegiatan manusia itu dapat merubah lingkungan. Kadang mudah akan menyebabkan gelombang gempa luas penguatan atau amplifikasi hilangnya daya dukung pada fondasi bangunan. Nah, itu salah satu contoh bencana alam yang terjadi, yaitu apa? Gempa bumi. Apakah gempa bumi itu betul merubah kondisi alam? Ya, gempa bumi akan merubah lingkungan, juga akan merubah bentuk alam. Nih contoh video lain ya. Coba diperhatikan dulu. Kenapa gunung berapi itu belum meletus? Apakah gunung berapi itu yang belum meletus seperti halnya KBG belum meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Namun panas dari dan yang suka dan hidup. Nah, karena itu panas banget sehingga dia panas itu memberikan tekanan ke atas. Dan kemudian membentuk gunung berapi, dan saat dia bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Yang terbesar ada di Indonesia, dan mungkin akan dibahas di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tutup setrikul waktu lelehan dari bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dari kesempatan. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Maka bentuk gunung berapi di Indonesia beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, ini persediaan udara waktu keluar dari kawah gunung juga berkurang. Tapi tunggu, percaya percaya saat musibah terjadi bukanlah panasan yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas hasil gunung berapi di Indonesia yang membuat banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari bencana. Nah, itu video apa? Gunung meletus. Gunung meletus itu aktivitas alam. Ya, aktivitas alam itu bisa menjadi bencana alam atau enggak? Bisa menjadi bencana alam. Kapan dia bisa menjadi bencana alam? Kenapa dia bisa jadi bencana alam? Kegiatan alam itu atau kejadian di alam itu, dia bisa menjadi bencana alam, dia berubah menjadi bencana alam saat adanya kerugian bagi manusia. Ini contohnya gempa bumi tadi. Saat gempa alam itu terjadi di perumahan penduduk misalnya, atau di tempat kita tinggal, menyebabkan rumah roboh, menyebabkan bangunan runtuh, itu berarti menyebabkan kerugian. Nah, kalau sudah menyebabkan kerugian, itu yang dinamakan dengan bencana alam. Paham bedanya antara peristiwa alam dan bencana alam? Sekarang kita coba lihat ya, apa yang bisa menyebabkan perubahan itu. Kamu tulis di LKPD yang nanti Ustadz bagikan. Jadi ada lembar kerja kamu yang akan kamu kerjakan tapi berkelompok. Sekarang coba duduk berkelompok, satu kelompoknya 5 orang. Coba duduk berkelompok, cepat. Coba diperhatikan. Kasih. Coba perhatikan semuanya. Nama anggota kelompoknya, nama singkat saja. Kemudian, untuk nama kelompok, kreativitas kamu masing-masing. Apa nama kelompoknya yang mau dibuat? Bisa? Bisa. Nah, coba dibuat namanya dulu, terus nama kelompoknya. Sudah? Oke. Kalau sudah, coba lihat tugas pertamanya. Lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, contohnya nomor 1, bencana alam. Gunung meletus, kira-kira apa penyebabnya? Seperti yang sudah diterangkan tadi, video yang sudah kamu lihat tadi,
Kira-kira apa penyebabnya gunung meletus itu? Jadi ada 6 ya. Coba tulis. Yang di belakang ya. Ya, yang di belakang juga ya, tapi nanti. Satu-satu dulu. Apa? Bu, tulis di sana penyebabnya apa? Gunung meletus, apa penyebabnya kira-kira? Apa tadi yang menyebabkan gunung meletus? Ada 3 penyebab tadi kan? Aktivitas gunung api. Apa lagi? Apa gunung meletus itu apa penyebabnya? Iya. Oh, apa namanya? Endapan magma yang sudah sangat panas. Tulis lagi, tulis. Oh, lahan. Nah, iya. Lahannya yang kekurangan air. Endapan magma yang sangat panas. Udah? Apa penyebabnya? Dorongan? Dorongan dari bumi. Ya. Udah. Apa penyebabnya? Lanjut lagi. Tsunami, apa penyebabnya tadi? Terus apa lagi? Ada yang kita ketawa. Semuanya coba kasih saran usul apa itu kira-kira penyebabnya. Tsunami, apa penyebabnya tadi? Itu bisa Gunung yang meletus tadi. ini Gunung meletus. Ya. Kerjasama, ada yang ngobrol. Dah. Oh, tanah longsor bisa jadi penebangan hutan tadi bisa menyebabkan longsor kan? Penebangan hutan secara liar tadi. Tsunami apa penyebabnya tadi? Ada tiga tadi. Gunung meletus, meteor. itu gunung berapi material yang menjatuh. Kekeringan bisa jadi penebangan hutan tadi bisa jadi menyebabkan kekeringan. Nah, cepat. Tanah longsor apa penyebabnya? Penebangan hutan secara liar bisa menyebabkan tanah longsor. Kekeringan misalnya tanah tidak pernah hujan. Dah? Udah Sultan? Dah, waktunya udah habis ya. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Coba kelompok siapa yang mau tampil ke depan? Coba dengarkan hasil dari kelompok apa namanya? Nah, coba dengarkan. Kami dari kelompok Suharzaku akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, penyebabnya endapan magma yang sangat panas sehingga menyebabkan gunung. Ada yang lain? Jawabannya dari kelompok lain. Berarti sudah betul ya, gunung meletus itu diakibatkan oleh magma di dalam bumi yang sudah sangat panas. Nah, coba kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Suharzaku. Silakan duduk. Ada latihan yang mau Ustadz kasih. Perwakilan kelompoknya coba tampil ke depan ya.
Dah. Siapa yang mau coba dulu? Coba Bagas depan. Masing-masing kelompok satu ya. Dah, silakan dipilih pertanyaannya yang mana. Nah, pertanyaannya ini. Kapan peristiwa alam bisa berubah menjadi bencana alam? Nah, tadi sudah diterangkan kan? Kapan bencana alam bisa menjadi bencana alam? Bagas, kalau anggota kelompoknya juga bisa bantu. Apa? Ketika peristiwa alam menyebabkan kerugian, betul? Betul, oke. Silakan duduk. Nah, silakan coba. Pilih soalnya, nanti. Yang lain coba diperhatikan. Coba baca. Apa saja dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Apa saja? Apa? Rumah roboh, kata Intan. Betul? Betul. Salah satu contohnya ya dampak bencana alam. Contohnya gempa bumi menyebabkan rumah roboh. Dah, silakan duduk. Apa lagi? Nah, situ Putri. Nah, nomor berapa? Oke. Kapan peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? Kapan tadi? Kapan tadi? Ini udah ada tadi. Pertanyaan pertama tadi ini juga. Jadi peristiwa alam tuh akan menjadi bencana alam kalau terjadi kerugian. Oke, silakan duduk. Ya. Nah, apa saja yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mendoakan, ya. Apalagi? Memberi bantuan, apalagi? Memberi sumbangan. Oke. Dah, silakan akta duduk. Dah. Itu ya pelajaran kita pada hari ini. Sudah paham apa yang menyebabkan bumi itu berubah? Sudah paham apa yang menyebabkan lingkungan berubah? Apa penyebabnya? Bisa ya? Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan hamdalah. Dah, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz doakan semuanya bisa sukses dengan syarat belajar dengan giat.